Rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah tak lagi menerima pasien positif COVID-19 tanpa gejala, menyusul keterisian tempat tidur rawat inap di tower 4, 6, dan 7 yang rata-rata sudah 75%. Untuk mengetahui informasi terkini terkait jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, kita sudah bergabung dengan reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Hanil Revalino dari lokasi. Nadia, boleh diupdate kondisi terkini, sudah ada berapa banyak pasien yang dirawat di Wisma Atlet? Ya, update jumlah pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Anggi dan juga pemirsa, untuk tower 4, 6, dan juga 7, yaitu tower yang dikhususkan untuk perawatan pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Saat ini merawat sebanyak 3.361 pasien yang terdiri dari sebanyak 1.724 pasien laki-laki dan juga sebanyak 1.634 pasien perempuan. Jumlah ini meningkat sebanyak 172 orang dalam seharinya dibandingkan di hari Sabtu kemarin, yaitu sebanyak 3.189 pasien. Anggi, memang karena untuk jumlah pasien dengan gejala ringan hingga sedang ini terus meningkat, maka memang pihak dari Wisma Atlet Kemayoran pun melakukan berbagai antisipasi. Salah satunya adalah untuk tower 4 yang dulunya ini dikhususkan untuk perawatan pasien tanpa gejala, saat ini sudah dialihfungsikan untuk perawatan pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Bahkan untuk dari tanggal 19 Desember kemarin, ini pihak Wisma Atlet Kemayoran sudah menyatakan tidak lagi menerima pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala. Dan tentunya hal itu dilakukan agar seluruh tower yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini, baik untuk tower 4, 5, 6, dan 7, ini seluruhnya nantinya dapat digunakan untuk perawatan pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Meskipun begitu, walaupun memang dari 19 Desember kemarin Wisma Atlet Kemayoran sudah tidak lagi menerima pasien tanpa gejala, namun sampai saat ini masih ada pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala yang tersisa dan masih dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, yaitu sebanyak 821 pasien. Dan dengan kebijakan tidak lagi menerima pasien tanpa gejala ini juga dilakukan akibat dari kapasitas yang memang semakin penuh untuk tower perawatan pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan sudah hampir mencapai 70%, sementara untuk ruang isolasi bagi pasien tanpa gejala mencapai 70%. Sementara untuk standar berdasarkan WHO sendiri untuk tingkat hunian tempat tidur sendiri ini maksimalnya adalah 60%. Anggi dan juga pemirsa, untuk secara keseluruhan rekapitulasi untuk pasien dengan gejala ringan hingga sedang sampai saat ini dari mulai bulan Maret hingga Desember 2020 ini, jumlah pasien atau yang sudah terdaftar di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran adalah sebanyak 37.737 pasien, dan yang sudah keluar atau sudah disembuhkan adalah sebanyak 34.376 pasien, dan yang meninggal dunia adalah sebanyak 14 orang. Sementara untuk pasien tanpa gejala atau isolasi mandiri sampai saat ini dari mulai September hingga Desember 2020 di Wisma Atlet Kemayoran sudah menerima sebanyak 22.012 orang tanpa gejala, dan yang sudah sembuh atau keluar adalah sebanyak 20.894 pasien. Anggi, sementara kembali ke Anda. Dengan kata lain, pasien OTG yang masih ada di dalam adalah pasien OTG yang saat ini masih dirawat. Kalau tidak lagi menerima pasien yang tanpa gejala, Nadia, apakah ada rekomendasi di mana kira-kira mereka yang tanpa gejala ini akan dirawat, Nadia? Ya, Anggi, memang benar sekali seperti kami katakan tadi, seperti dari 19 Desember sampai saat ini sudah tidak lagi pasien tanpa gejala ini dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dan untuk rekomendasi tempat isolasi rujukan pemerintah adalah di Wisma Atlet Pademangan, dan yang kedua adalah di sejumlah tempat isolasi mandiri yang memang sudah dirujuk oleh pemerintah, yaitu seperti di Geraha Wisata Ragunan untuk kawasan Jakarta Selatan, ataupun juga di Geraha Wisata TMII untuk di kawasan Jakarta Timur, juga di sejumlah hotel yang memang sudah dipersiapkan, namun tentunya dengan biaya pribadi. Dan agar tentunya tidak bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, ini masyarakat dihimbau dan juga diminta agar tidak melakukan aktivitas yang menciptakan kerumunan, terutama di masa libur Natal dan juga Tahun
Tahun Baru, dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol 3M dengan menggunakan masker yang efektif secara benar, kemudian juga mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air juga yang mengalir, dan juga yang terakhir adalah dengan menjaga jarak sosial. Kembali ke Anda di studio, Anggi. Baik, terima kasih Nadia untuk laporannya. Stay safe and stay healthy.